10 menit langsung ketok-ketok kamar saya gitu. Ayo kita mulai lagi, kata gitu. Ayo Pak. Oke, kita sebut saja Velin. Velin akan bercerita tentang pengalamannya dia di diari kali ini seperti biasa. Tentunya ini untuk 18 plus. Dan kalian harus bijak menonton. Kita dengarkan sama-sama. Cerita ini bukan untuk ditiru ya guys. Untuk diambil pelajaran supaya kita tuh jangan diikutin hal-hal yang kayak gini. Ini buruk. Tapi kita bisa waspada ke depannya untuk hidup kita yang lebih baik. Waktu kok ibu udah rapi banget, terus ada mobil. Pas saya intip dari depan, kaca mobilnya kok kebuka gitu loh, dari kaca depan. Saya lihat, itu adiknya bukan sih? Ternyata bukan adiknya. Saudaranya bukan ya? Bukan. Ternyata sama Brondong. Pas saya lihat kaget. Kok mereka Di mana? di dalam mobil? Ibu duduk di depan. Terus saya lihat, kok langsung itu sama cowok itu. Kamu nggak videoin? Nggak Kirim berani. ke bapak? Nggak berani saya. Ternyata ibu lebih brengsek dari saya juga ya. Saya udah niat baik pingin minta maaf, tapi ibu lebih selingkuh lagi gitu. Pas dilihat, oh ternyata ibu lebih brengsek dari saya juga ya. Ya kalau kayak gitu, aku mau nelpon bapak aja. Ngapain? Bapak lagi kerja? Mumpung ibu lagi pergi. Kan ini udah jam berapa ya? Masih pagi ya kerja. Kayaknya antar sore-sorean. Pasti ibu perginya lama. Biasa pulangnya malam. Saya mau telepon bapak tapi kelakuan ibu belum saya bilangin dulu nih. Gitu. Jadi kan kita sama-sama puas deh gitu. Bukannya kita nyakitin ibu ya. Dari situ gregetan, pokoknya pingin deh ketemu bapak lagi gitu. Jadi emosi kita, jadi percintaannya makin dalam gitu. Terus apa yang kamu lakuin? Ya akhirnya saya telepon tuh sama bapak, kira-kira jam 3-an gitu ya, jam 3 sore. Kata bapak bilang gini, oh ada meeting. Tapi kata bapak gini, meetingnya lama? Saya bilang tanya, bapak meetingnya lama nggak sih? Enggak, cuma sejam doang, kata gitu. Ya udah buruan Pak, mumpung ibu belum pulang. Ih, kamu ngasih tanda-tanda nyala hijau aja. Emang kamu udah ngebet? Iya dong Pak. Gitu. Jadi sekarang kebalikan nih ya? Iya, jadi saya ngebet. Dulu kan bapak yang ngebet, jadi saya kepingin lagi nih. Karena udah dicoblos. Terus habis itu bapak langsung datang? Iya, datang kira-kira jam 4-an ya, datang ke rumah. Ibu belum pulang tuh. Terus saya udah pada beres tuh, rumah semuanya beres semua. Saya masuk kamar, bapak ketok-ketok. Felicia, saya makan dulu ya, kata gitu. Saya lapar banget. Ya udah Pak, nih saya siapin tuh di meja makan makanannya. Pas udah disiapin, ya udah kenyang nih bapak, istirahat sebentar dulu ya. Akhirnya udah selesai 10 menit langsung ketok-ketok kamar saya gitu. Ayo kita mulai lagi, kata gitu. Ayo Pak. Terus di dalam kamar itu semakin kita udah saling menyayangin, udah saling klop, namanya status MTM ya. Teman tapi mesra. Udah kayak suami istri gitu. Langsung hot aja gitu. Nah, pas di situnya seperti biasa ya, bapak langsung hipernya sampai 5 kali gitu. Sekarang tambah jadi 5 kali, biasa kan 3 ronde. Sekarang 5 kali. Saya juga langsung hot, semuanya keluar, semuanya udah panas. Terus bapak puas, saya juga puas gitu. Ternyata enak juga ya, kata saya sama bapak gitu. Kan udah tuh di dalam kamar, terus saya tuh merasa nggak bersalah ya, karena ibu juga begitu. Pokoknya kayak udah membabi buta ya, perasaan saling menyukai, saling kangen-kangenan. Terus kayaknya tuh lebih pingin terus gitu loh. Jadi apa ya, rasanya tuh memiliki bapak seutuhnya gitu. Sedangkan ibu aja begitu sama orang gitu. Dan sama-sama puas gitu. Emang kamu ceritanya masih banyak ini? Iya, nih masih banyak Bu. Aduh,
Kira-kira 2 jam lagi juga bisa, Bu. Oke, nanti aja ya. Iya. Soalnya saya mau beralih ke podcast yang lain dulu dan waktunya udah cukup. Tapi saya harus kasih nasihat nih sama kamu. Iya. Kamu kan awalnya niat kerja untuk keluarga, Iya. bersyukur dengan gaji yang sedikit, dan kamu mempertahankan keperawanan kamu, betul tidak? Iya. Bener-bener niat sampai nikah, sampai suami kamu. Nah, dengan uang 6 juta, semuanya bisa runtuh. Iman kamu langsung runtuh kan gitu. Artinya kan nggak harus seperti itu toh. Istilahnya kamu bilang walaupun 6 juta itu kamu baru megang. Tapi boleh nggak sih kayak gitu? Kan namanya orang kerja kan nggak boleh ya kayak gitu. Sampai menghalalkan segala cara walaupun awalnya memang bukan kamu yang memulai si bapak itu, tetapi bukan jadi pembenaran untuk kita nih kaum wanita. Wah, bukan gue ke awalnya, dia yang maksa, ya udah deh karena saya awalnya dibekep terus dipaksa, ya udah saya terima. Cuma kan ya satu sisi tidak menjadi pembenaran juga walaupun si ibunya ternyata selingkuh. Bener nggak? Ya memang si ibunya juga nggak bener lah, tapi kan bukan urusan kamu juga untuk wah mentang berarti dia kayak gitu, berarti gue juga harus lanjutkan. Gitu. Artinya ya kita sebenarnya harus benar-benar punya hati dan punya akhlak kan kayak gitu. Apalagi kamu belum menikah. Nanti kamu deh kalau udah menikah deh rasakan kalau suami kamu nanti bercumbu dengan wanita lain itu sakit banget. Sakit banget. Terlepas dia juga mungkin bandel, kamu bandel atau enggak, tapi kan namanya dihianati itu lebih sakit. Kamu akan merasa perselingkuhan itu salah ketika kamu juga diselingkuhi. Itu poinnya. Karena kamu belum pernah diselingkuhi, jadi merasa gak bersalah. Karena kamu gak ngerasa bahwa itu sakit dan itu salah. Gitu loh. Jadi yang bisa diambil adalah apapun alasannya, perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Setuju tidak? Setuju. Nah, makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba menggoda majikan dan tergoda oleh majikan dan oleh orang-orang yang sudah punya keluarga. Itu sih pesan saya. Nanti kita cari waktu di part 2, kamu boleh cerita lagi. Nanti saya nasihatin lagi ya.